Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pujian kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat, karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam rangka salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu mempelajari bahasa agama kita, yaitu bahasa al-lughah al-arabiyah. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban yang mungkin dianggap remeh bagi sebagian masyarakat kita, yaitu mempelajari lughatul arabiyah. Kita tahu bahwa mempelajarinya dihukumi sunnah jika tujuannya agar kita lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dihukumi wajib ketika kita memahami bahasa Arab ini memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang mukmin menjadi hal yang wajib untuk kita syukuri mempelajari ilmu bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka lihatlah pada muqaddimah malam hari ini, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man lam yashkuril qalila, lam yashkuril kathira." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang jumlahnya banyak. Artinya apa? Berapapun dan berapa banyak pemahaman kita tentang memahami Al-Quran, tentang memahami bahasa Arab ini, ya, baik itu jumlahnya hanya berapa persen kita paham atau tidak, maka kita wajib syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa memahami bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah barang tentu harusnya yang sedikit saja kita harus bersyukur, apalagi yang jumlahnya banyak. Mempelajari Al-Quran adalah sesuatu yang wajib untuk kita syukuri, memahami dan mengangkat kejahilan pada diri kita termasuk bagian untuk mensyukuri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri yang banyak. Adapun yang sedikit dari pemahaman ilmu bahasa Arab kita, qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit, maka kita tetap wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang jumlahnya banyak. Insyaallah kita akan lanjutkan wasalna fi safhati sittah wa ishrun di halaman 26 ya. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Ya, kalau ditanya alaysa kadzalik maka jawabannya bala. Ya. Alaysa Bala. kadzalik ya ikhwan? Bala. 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 Bala.
Nah, fi raqmir rabi ya, di bagian 4 ya. Sudah selesai ya bagian 4 ya. Falas aw lamma. Kemarin kan 4 itu Pelajari ya, dipelajari. ya pelajari. Naam, ya kita bahas ya. Bila demikian masih berkaitan dengan huruful jar. Ya, huruful al-jar. Ya. Nah, huruful jar ini adalah huruf-huruf yang memajrurkan atau mengkasrohkan harokat akhir dari kata tersebut. Ada min, ila, fi, dan ala. Ya, fil faragi fi mayali harfa jarrin munasiban. Perintahnya adalah letakkan di tempat yang kosong ya berikut ini dengan menggunakan huruf jar yang cocok. Munasib artinya cocok. Di dalam bainal qausain, di dalam kurung ada min, ila, fi, ala. Nah, ini yang kita pelajari ya, min, ila, fi, ala. Huruf jar yang kita pelajari baru 4 ya. Nah, yang nanti akan kita pelajari berikutnya total itu huruf jar ada 9. Tapi dibatasi oleh muallif, penulis dalam kitab ini hanya 4 saja terlebih dahulu. Ya, kita mulai dari rakam wahid ya, bersama-sama ya agar lebih efisien. Al-kitabu titik 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 al-maktab. Al-maktabi. Kira-kira apa jawabannya ya, ikhwan? Al-kitabu alal maktabi. Tabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Mumtaz. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Buku ini di atas meja. Iya, buku di atas meja. Buku ini di atas meja alal maktabi. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan fi? Bisa nggak? Al-kitabu fil maktabi. Kurang tepat kayaknya ya, Sat. Kurang tepat ya. Kecuali mejanya ada lokernya. Ah, iya. Ya, Oh, mejanya kalau ada di itu khusus. di dalam maksudnya ya, Ustaz? Ya, Kalau fi itu ya? di dalam. Betul. Sahih. Di dalam. Oh iya. Ya. Nah, ya, jadi al-kitabu alal maktabi. Sahih. Ya. Tapi kalau kita menggunakan mendefinisikan maktab itu adalah kantor, bisa saja fil maktab, buku Oh. uh, di dalam kantor gitu ya. Oh. Tapi penjelasan dari maktab di sini bukan kantor ya, tapi didefinisikan dengan meja ya. Baik. Sat, Ya, markas silakan. apa, Pak? Markas. Markaz. Hah. Kalau markaz itu dia pusatnya. Pusat apa namanya, kalau di dalam kantor berarti pusat kantornya itu markaz namanya Oh ya. iya. Hmm. Kalau dia sekolah namanya pusat sekolah markaz juga ya. Contoh misalkan ada namanya markaz apa namanya, markaz bin Bas ya. Kalau mereka menyebutnya Islamic Center, center itu pusat ya, bin Bas ya. Maka orang apa namanya, organisasi yang ada di dalam pesantren, mereka membuat apa namanya, kalimat dengan Islamic Center itu menjadi markas Islam ya. Markas Islam bin Bas ya, pesantren yang ada di Jogja. Jadi markas itu pusatnya. Pusat tergantung dari mana kalimat itu berasal. Misalkan dari kantor berarti markas di sini adalah pusat kantornya ya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah, fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Baik. Rakam isnan kita lanjutkan, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang bertanya langsung bertanya. Tidak usah sungkan-sungkan ya. At-talibu nuktah-nuktah artinya titik-titik, al-fasli apa artinya kira-kira? Kira-kira jawabannya apa? Fil fasal. At-talibu fil fasli, mumtaz ya. Artinya apa ya ikhwan?
Murid itu di dalam Murid itu di dalam kelas. Itu di dalam kelas. Sahih, ya. Fasal artinya ke kelas, ya. Berikutnya rakam salasa, dhahaba Hamidun titik-titik al-jami'ati. Apa kira-kira jawabannya? Dhahaba Hamidun ilal jami'ah. Jami'ati. Jami'ati, mumtaz, Masya Allah. Ya, Hamid telah pergi ke mana? Jami'ah. Universitas. Universitas, ya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kata kerja yang terikat dengan huruf jar, ya. Apakah dia akan selalu terikat zahaba ila, ya, pokoknya setelah zahaba, setelah itu subjeknya, setelah subjek baru dia huruf jar, ya. Ini yang kita pelajari saat ini, ya. Ilmu bahasa Arab itu dia bertingkat-tingkat. Nanti ini sekedar bocoran, ya. Nanti akan ditemukan kalimat yang lebih tinggi dari kata zahaba ilah, yaitu zahaba tanpa menggunakan ilah. Contohnya zahaba Hamidun al-jami'ata. Nanti akan berubah, ya, sesuai dengan tingkatannya. Kebetulan ini tingkatan basic pertama, ya, kita harus memahami zahaba lalu pasangan huruf jarnya adalah ilah. Pergi ke. Dalam bahasa Indonesia kan sama begitu, ya. Pergi ke. Saya pergi ke pasar, ya. Dan lain sebagainya, ya. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Rakam 4. Kharajal mudiru titik al madrasati. Kira-kira apa jawabannya, ya, Ikhwan? Kharajal mudiru Ilal minal mudarris. Ila apa minal? Madrasati. minal Minal madrasati, mumtaz. Ya. Kharajal mudiru minal madrasati. Artinya apa, ya, Ikhwan? kepala sekolah itu Kepala sekolah. Mudir. sekolah. Apa bahasa Kalau Arabnya? kepala sekolah. Mudir kepala sekolah itu keluar. Kok kepala sekolah? Mudir. Mudir. Oh, Direktur. Oh, pimpinan ya. Pimpinan Direktur. Direktur atau pimpinan kalau dia apa namanya? Kalau dia adalah sekolah berarti pimpinan, ya. Ya, kalau kepala sekolah bukan pimpinan sekolah itu. Ya. Madrasati, raisul madrasah. Ya. Jadi kepala sekolah itu rais madrasah. Ya. Beda, ya. Di atasnya rais madrasah namanya mudir. Ya, pusat pimpinan dari segala cabang tingkatan, ya. Raisul madrasah ibtidaiyah, berarti kepala sekolah SD. Kan kalau pesantren ada TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan, biasanya begitu. Dalam satu komplek, ya. Nah, itu yang memimpin semuanya dari TK sampai perkuliahan namanya mudir. Ya. Adapun per cabang, ya, tingkatan TK itu namanya raisul madrasah, ya. Raisul madrasah di tingkat SD seperti itu. Fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ya. Baik. Berikutnya rakam hamsah. Nah, ini menjadi polemik di antara kelas-kelas lain. Nomor 5. Idza haba Muhammadun as-sini al-Yaban. Apa kira-kira jawabannya, ikhwan? Zahaba Muhammadun ila sini minal yabani. Ya. Ada yang zahaba Muhammadun ila sini minal Yaban. Ya, ada lagi jawaban selain itu? Dhahaba Muhammadun minal sin ilal Yabani. Ilal Yabani, ya. Maka jawaban yang sahih dua-duanya betul. Ya. Kenapa demikian? Selama kata zahaba itu disandingkan dengan ila, baik itu di awal ataupun di akhir, ya, selama ada ilahnya maka akan menjadi sahih. Yang berbeda adalah
artinya berbeda. Kalau dhahaba Muhammadun minas sini ilal Yaban, artinya Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Berarti dia dari Cina ke Jepang perginya nih, ya. Tapi kalau dhahaba Muhammadun ilas Sin minal Yaban, ya artinya Muhammad ya pergi ke Cina dari Jepang. Berarti Muhammad itu dari mana? Dari Cina apa dari Jepang? Dari Jepang. Dari Jepang, ya. Nah, selama ada kata ila, baik itu dia di awal ataupun di akhir, tidak mengapa. Yang penting ada kata ila pada kalimat tersebut. Karena pasangannya adalah zahaba dan ila. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, Ya, fahimna insyaallah. Ya, ini yang harus diperhatikan dalam memahami huruf jar. Nah, lalu di al-kalimatul jadidah, kata-kata baru yang sudah kita artikan ya, bisa kita artikan sama-sama. Contohnya al-madrasah. Apa arti al-madrasah? Sekolah. Sekolah. Sekolah ya. Sudah di Indonesia kan ya, MI, MTS, MA, kan begitu ya. MI apa MI? Madrasah Ya. Ibtidaiyah. Tidak iya, cuman bedanya dalam bahasa Arab nggak ada huruf ra, adanya ro, ya. Maka dibacanya kita madrasah kan begitu ya. Yang betul madrasah seperti itu, ya. Lalu matbakh, apa artinya matbakh? dapur. Dapur. Dapur, sahih. Ya, al-Yaban, Jepang. Jepang. Al-Mudir, kita percepat ya. Pimpinan. Mudir, Pimpinan. Nah. Al-Faslu, Kelas. Kelas. Al-Ghurfatu, Ruangan. Dapur. Ruangan. Nah, Kamar. kamar. Nih tadi pertanyaan dari Pak Nuruddin nih kemarin atau tadi ya. Masalah ayat ghurfah ya di dalam Oh Al-Qur'an. iya, ya, ayat Quran. Ya. Ghurfah itu artinya kamar atau sesuatu yang bermartabat, sesuatu yang dimuliakan dan dihormati karena kamar itu privasi ya. Sesuatu yang diketahui hanya yang punya kamar ya. Dan itu adalah suatu kemuliaan ketika kamar itu rapi, tandanya orang tersebut ya memiliki kemuliaan ya yang lebih dibandingkan orang yang punya kamar ya tiap hari berantakan. Jadi memang ada filosofinya ghurfah itu ya. Bukan hanya artinya kamar saja, ruangan, tapi sesuatu yang sifatnya dimuliakan, ditinggikan ya. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, Bahasanya tinggi sekali, Ustaz. Berarti ya. Ghurfah. Iya, itulah Al-Qur'an ya, itulah Al-Qur'an. Makanya kadangkala kita melihat ya di dalam bahasa Arab yang kita pelajari adalah bahasa yang paling sederhana, disederhanakan. Kalau bahasa Al-Qur'an itu udah tinggi. Contoh misalkan kata sayyarah. Kita tahu sayyaratun. Apa artinya sayyaratun? Pohon. Ada yang tahu? Pohon. Kok pohon? Mobil. Besi. Iya. Ustadz, mau nanya Ustadz. Oh iya, silakan. Kalau tadi kan huruf fa itu kan ruangan yang khusus ya karena bersih mungkin. Tapi kalau ruangan yang biasa aja, bahasa Arabnya apa? Apa tadi kurang jelas? Kalau ruangannya nggak bersih, maksudnya kan ada ruangan huruf fa itu kan kamar ya khusus gitu. Tapi kalau kamarnya berantakan atau ruangan biasa itu bahasa Arabnya apa? Selain huruf fa. Oh iya, baik. Sebenarnya arti ghurfah itu artinya ruangan ya. Kalau jadi yang tadi dikatakan ruangan bersih ya itu mencirikan bahwa yang punya ruangan itu bermartabat tinggi di dalam filosofi kata ghurfah di dalam ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh Pak Nuruddin ya, yang disetorkan kemarin ya beberapa hari yang lalu ya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan kata ghurfah yang bersih atau kotor sama ya tergantung dari mana dia memperhatikan kamarnya ya karena kan kemarin itu di
setorkan Pak Nuruddin ini dalam surah Al-Furqan, surat ke-25 ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salaman. Mereka itu akan diberikan balasan dengan ghurfah. Ghurfah itu adalah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi di dalam surga. Ada ruangan yang dikhususkan. Bima sabaru, atas kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Itu maksudnya, ya. Tapi kalau kamar secara khusus ada bahasa Arab sendiri. Ini tambahan saja ya. Ya. Hujratun. Hujratun. Ya, artinya kamar dia. Khusus dia. Kalau gurfa itu bisa ruangan, bisa kamar, bisa suatu tempat. Ya. Demikian. Fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna ya. Nah. Ya. Contoh tadi kan sayyarah ya. Ya. Sayyarah itu ternyata ada di dalam surat Yusuf ya. Ayat 10. Ya. Beberapa ayat di dalam surat Yusuf ya. Dan kata sayyarah di sini bukan mobil. Zaman Nabi Yusuf ada mobil nggak? Pertanyaannya. Ada ya. Ya, nggak ada zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf itu zaman sebelum Nabi SAW itu. Ya, sebelum Isa. Ya, hidup semasanya ayahnya Yusuf. Ya, dari cikal bakal Bani Israel. Ya, yaitu Yakub. Ya. Nah, jadi di ayat tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 10 ya. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Nah, in kuntum fa'ilin. Kalau ikhwan sekalian mau lihat ya, begitu tingginya ya bahasa Al-Qur'an sampai kata sayyarah diartikan dalam bahasa kita, bahasa Arab yang kita pelajari adalah mobil. Di dalam ayat Al-Qur'an sayyarah itu adalah para musafir. Orang-orang yang bersafar. Ya. Kenapa nggak menggunakan ba'dus musafirah? Kan musafir juga bahasa Arab, ya. Ternyata memang ada ibrah di situ. Kata sayyarah itu adalah orang-orang yang berpergian. Ya, orang-orang berpergian. Makanya mau kita kan berpergian jauh pakai mobil. Kita berpergian hari-hari pakai motor. Tapi di Arab pakai apa? Pakai mobil. Entah ya. Zaman sekarang pakai mobil, nggak ada motor kan di Arab ya, jarang ya. Makanya sayyarah itu adalah orang yang berpergian, bersafar ya. Ayat ini mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf seperti itu. Fahimtum insyaallah? Fahimna. Fahimna. Fahimna insyaallah. Lalu ada kata asin, apa arti asin? Cina. Ada kata zahaba. Telah pergi. Dia laki-laki telah pergi. Secara terperinci artinya dia laki-laki telah pergi. Karena dia past tense ya. Nah, lampau, kata kerja lampau. Mungkin pernah mendengar kata mazhab. Pernah dengar kata mazhab? Ya, Ustaz. Iya, ada mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, mazhab. Jadi apa? Mazhab itu satu akar kata yang sama diambil dari kata zahaba. Jadi apa arti mazhab? Apa artinya mazhab ya ikhwan? Kan sudah tahu dari kata zahaba. Ya tinggal dipoles sedikit aja. Yang telah lalu mungkin ya.
Bagaimana? Zahaba kan pergi. Pergi. Orang yang lagi pergi, Ustaz. Maksudnya apa? Orang yang pergi mengikuti pendapat. Pendapat siapa? Hanafi, Abu Hanifah. Nah, namanya mazhab Abu Hanifah kan begitu, mazhab Hanafi. Ya. Jadi mazhab itu artinya adalah orang yang pergi atau tempat kita mengambil pendapat dalam ilmu fikih. Kita mengambil pendapat siapa, kecondongan kita kepada Imam Syafi'i. Berarti kita mazhab Syafi'i. Ya. Orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i namanya bermadzhab Syafi'i. Ya. Tapi bukan berarti ya mazhab Syafi'i sama dengan Imam Syafi'i. Nah, ini harus kita bedakan ya ikhwan. Ya, pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat mazhab Syafi'i. Apakah sama? Beda ya? Beda ya ikhwan. Ya. Kalau misalkan ada sebuah pendapat, lalu ada ikhwan baca buku misalkan, lalu ada pendapat ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Syafi'i belum tentu sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Karena pengikut-pengikut Imam Syafi'i juga banyak yang ya terkontaminasi dengan pendapat yang lain. Ya, seperti Imam Nawawi, mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam ilmu akidah mengikuti mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Jadi artinya ya jangan serta-merta yang namanya mazhab Syafi'i itu harus mengikuti totalitas kepada Imam Syafi'i. Belum tentu sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Seperti itu maksudnya dari kata mazhab. Fahim tuh insyaallah. Insyaallah. Ya. Fahim. Ya. Berikutnya al-hammam. Apa arti hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Jami'ah. Universitas. Universitas. Ya. Al-Hindu. India. India. Ya. Kharaja. Telah keluar. Keluar. Naam. Telah keluar. Siapa? Dia laki-laki telah keluar saat artinya. Al-mirhab. WC, toilet. WC, toilet. Sahih. As-suku. Pasar. Atau kumpulan warung-warung ya. Kumpulan warung-warung namanya suk ya. Jadi nggak harus pasar ya, supermarket juga ya, mall itu juga suk juga karena kan kumpulan warung-warung tuh. Ada warung ini, warung itu seperti itu. Ya, cuman di zaman sekarang mengikuti bahasa kontemporer, bahasa Arab. Ya mall ya tetap mall namanya seperti itu atau di Inggriskan ya seperti itu. Al-Filipin. Filipina. Nah, di bawah kotak berikutnya ada fi alamin ila. Min hurufil jar. Dari huruf-huruf jar. Nah, ini harus dicatat ya fi alamin ila. Karena nanti akan kita tambahi seiring berjalannya pembahasan berikutnya. Ya. Beberapa huruf jar yang akan kita tambahi dari totalnya ada 9 huruf jar. Pahim tuh insyaallah? Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan ya ikhwan? Ya. Karena mafi soal ya. Nah, karena hari ini kita akan membahas pembahasan yang baru ya. Pembahasan itu berkaitan dengan kaidah baru. Kaidahnya namanya adalah kalimat kepemilikan. Ya. Dalam bahasa awamnya, bahasa kitanya adalah kalimat kepemilikan. Kalau kemarin kita belajar namanya mubtada khobar. Ya, atau bahasa kitanya kalimat apa ya ikhwan? Udah mulai lupa nih. Terus apa? Kalimat apa? Ini buku. Muhammad Kalimat menerangkan, Ustaz.
Pemberitahuan. Pemberitahuan. Pengkabaran gitu ya. Kabar. Ya, mengabarkan. Mendengarkan. Ya, kalimat ya apa namanya yang menerangkan. Makanya kita sepakati dulu nih. Sebenarnya sinonimnya banyak, kita sepakati kalimat pemberitahuan aja dulu yang lebih mudah dicerna. Memberitahukan. Ini mobil. Budi ada di pasar, ya. Muhammad pergi ke pasar. Itu semua adalah kalimat mubtada khobar namanya. Kalimat pemberitahuan, ya. Itu dulu kita sepakati karena nanti akan berkembang tuh kata mubtada khobar tuh akan terus berkembang. Ya. Dia seperti sebuah bibit unggul yang nanti akan ya tumbuh dengan cukup cepat, ya, dan eh, apa namanya prosesnya variasinya banyak, ya, variatifnya banyak di dalam bibit tersebut, ya. Makanya diperhatikan kalimat pemberitahuan itu jangan sampai lupa kaidahnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kalimat berikutnya, ya, namanya kalimat kepemilikan atau di dalam bahasa Arab namanya mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ada yang pernah mendengar kata ini, ya, Ikhwan? Baru Ustaz. Baru, ya. Yang lain mungkin Pak siapa? Pak Iqbal mungkin pernah? Pak Rafiq? Pernah Belum sekilas, ya? Oh, sekilas pernah atau dengar sekilas. dari ngaji sama Ustadz. Naam, ya. Jadi kalimat kepemilikan itu dalam bahasa Indonesia seperti ini. Buku milik Muhammad, buku milik Hamid, ya. Nah, kata milik, ya, milik, ya, kata milik atau mempunyai, memiliki, dia memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur pertama tanpa ada kosakatanya. Yang kedua menggunakan kosakata kepemilikan. Nah, pembahasan kita mudhaf wa mudhafun ilaih ini tidak menggunakan kosakata, hanya merubah apa namanya harokat dan beberapa bumbu-bumbu yang ada di dalamnya. Contoh, buku apa bahasa Arabnya ya Ikhwan? Kitabun. Kitabun. Nah, kitabun artinya buku, ya. Kalau Hamid, ya, Hamidun. Kita tulis ya Hamidun. Nah, kitabun Hamidun artinya apa? Buku milik Hamid. Bukan. Buku Kitab Masih Hamid dalam bentuk terpisah. buku Hamid, ya. Buku Hamid Hamid. belum menjadi kepemilikan. Buku Gimana caranya bisa merubah, ya, kalimat ini menjadi kalimat kepemilikan, ya? Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal tempel-tempel saja, kan enak, ya. Buku milik, tempel kata MILIK, lalu ditambahkan Hamid, selesai. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Yang dirubah adalah harokatnya. Kaidahnya, harokat pertama dia tidak boleh bertanwin. Dan dia tidak boleh ada alif lam. Ini nggak boleh ada alif lam. Ya, kaidah pertama. Ya. Dan kaidah kedua, ini kaidahnya yang pertama nggak ada alif lam dan harokatnya apa? Tidak boleh Tanwin. tanwin. Ya, Tanwin. meskipun tidak boleh tanwin, meskipun dia tidak menggunakan alif lam. Ini kaidah baru. Lalu yang kedua, pada kata kedua, harokat akhirnya wajib berubah menjadi kasroh atau disesuaikan dengan alif lam atau tidak. Ini kalau nggak pakai alif lam berarti kasrotain. Hamidin. Ya, ini kaidahnya. Kalau dia bentuknya kepemilikan nama orang. Buku milik Hamid. Nah, menjadi kalimat kitabu Hamidin. Nah, ini sudah menjadi satu kata. Satu kata. Dua kata yang digabung menjadi sebuah satu kata. Buku Hamid. Bukunya Hamid. Kitabu Hamidin. Ya.
Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. insyaallah. Ya. Tanya Ustaz, Ya, silakan. itu untuk apa? Yang kitabun kan menjadi kitabu ya. Betul. Apa domah semua untuk kata bendanya Ustaz? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau ditanya apakah domah semua, tergantung belakangnya. Misalkan belakangnya diintervensi oleh min. Ada min di sini. Kan kita sudah belajar kaidah min. Dia setelah min harokatnya menjadi apa? Jadi kasroh, Ustaz. Kasroh. Yang tadi domah hilang jadi kasroh. Tapi tidak boleh tanwin. Min kitabi Hamidin. Dari bukunya Hamid. Seperti itu. Ya, jadi saling keterikatan itu. Ya, diintervensi oleh huruf jar ya jadi kasroh. Ya, seperti itu. Fahimtum insyaallah? Ustaz, berarti kalau huruf jar itu paling tinggi ya, Ustaz. Maksudnya derajatnya. Jadi semuanya bakal jadi kasroh gitu, Ustaz. Ya, huruf jar itu dia punya hak prerogatif ya, yang mengkasrohkan setiap kata benda, kecuali ya ada yang tidak bisa dirubah menjadi kasroh. Ya, nanti tunggu tanggal mainnya, ya ada pembahasannya lebih terperinci. Artinya nih kata benda semuanya, nama orang kata benda, ketemu huruf jar dia menjadi kasroh. Itu dulu ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna Nah, insyaallah. ya. Nah, kita ganti nih, Apa, misalkan. Ya, silakan. Mau tanya lagi, itu kan ditambah Mm-mm. huruf jar ya, min. Mm-mm. Apa Mm-mm. ditambah alif lam lagi Ustaz? Untuk kita menjadi minal kitabi Hamidin. Jadi seperti itu. Iya, baik. Kalau ditambahkan alif lam, dia rumus mudhaf wa mudhafun ilaih atau rumus kepemilikannya jadi hilang. Ya, menjadi hilang. Karena syaratnya dia tidak boleh beralif lam atau kita sebutnya wajib bernakirah. Kan kita pernah belajar ya ma'rifah nakirah. Ya, kita batasi istilah-istilah itu takutnya menyulitkan kita, maka yang kaidah dari kepemilikan ini tidak boleh beralif lam meskipun ketemu min. Ya, paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna Ya. insyaallah. Silakan yang mau bertanya lagi sembari menunggu ada kalimat berikutnya yang mirip tapi dia bukan nama orang, ya. Nah, kaidah berikutnya kalau dia bukan nama orang, ya, dia wajib beralif lam. Kata kedua. Jadi kebalikannya nih. Kalau dalam mubtada khobar kan al-kitabu jadidun. Nah, ya, buku ini atau buku itu baru. Ya. Buku ini atau buku itu baru. Yang satu pakai alif lam. Ini kan kaidahnya ya, ini mubtada. Ini adalah khobar, ya. Tapi kalau kalimat kepemilikan kebalikannya, biar lebih mudah diingat, ya. Lebih mudah diingat, kitabu adalah mudhofnya dan mudarrisi adalah mudhofun ilaih namanya. Ya. Dengan kaidah kalau dia bukan nama orang, dia wajib beralif lam nih. Kata kedua, mudhofun ilaihinya namanya. Ya, kita sebutnya MI ya, mudhofun ilaihi. Ya. Nah, mudhofnya dia tidak boleh beralif lam dan dia tidak boleh bertanwin. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Oke, lebih jelas kalau udah ada latihan ya Ustaz ya. Ya ini kan teori ya. Maksudnya kita kasih kesulitannya dulu. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Di saat ada kesukaran pasti ada kemudahan. Kemudahannya nanti ada di latihan-latihan insyaallah. Ya. Insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke
percakapan antara Sa'id dengan Yasir. Maafi soal, taib. Ya, Maafi kita soal. mulai. Ya, antara Sa'id dengan Yasir. Ana akan bacakan dan antum sekalian bisa mengikuti secara bersama-sama. Ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Alkitabu Muhammadin Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Yasir. Ya, Yasiru di sini ada domah ya. Ya, tetap harus dibaca karena nanti ada kaidahnya. Kaidah tentang kata ya, yang artinya wahai. Ana ulangi, akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Alkitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ya Yasiru. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Maktabi. Naam. Kita lihat ya di sini. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah kitab ini milik Muhammad wahai Yasir? Ya. Dengan kaidah susunan yang berbeda dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan ya, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir, apakah setelah itu adalah kata tunjuk dulu? Apakah ini kitab Muhammad, buku Muhammad wahai ya Yasir. Nah, dengan kaidah Kitabu Muhammadin. Kitabu dia adalah mudhafun ya. Lalu Muhammadin atau Hamidin kalau di sini di papan tulis yaitu wa mudhafun ilaih. Nah, itu disebut dengan mudhafun ilaihi. Nah, secara bahasa mudhaf wa mudhafun ilaih nanti akan menyulitkan kita. Tapi kita artikan secara kekeluargaan ya. Artinya kalimat kepemilikan itu dulu ya. Nah, ada yang ditanyakan? Tadi kan mudhafun wa mudhafun ilaihi ini kan kalimat kepemilikan ya Ustaz ya? Ya. Kalau artinya mudhafun itu apa Ustaz? Nah, itu dia tadi mau dijelaskan ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Saya jelaskan lebih sederhana lagi. Mudhafun artinya adalah sandaran secara bahasa. Dan mudhafun ilaihi artinya yang disandarkan. Ya. Kayak misalkan ini apa namanya orangnya, ini temboknya gitu ya. Ya, ini temboknya, ini orangnya gitu ya. Nah, yang disandarkan apa? Misalnya yang disandarkan ini orangnya. Kita menyandar kepada mana? Kepada tembok kan kalau menyandar kan identiknya dengan tembok ya. Ya. Jadi mudhaf itu adalah sandaran dan mudhafun ilaih ada artinya yang disandarkan. Ya. Ketika sudah menyatu ketika dia sudah menempel, nah dia menjadi satu kata dari dua kosakata. Ya. Fahimtum insyaallah? Klarifikasi Ustaz. Jadi yang kitabunya ini wa mudhafun ilaihi-nya itu ya Ustaz. Kitabunya ini mudhafnya. Oh, mudhafnya. Jadi disandarkan
Jadi yang disandarkan ini Hamidin ya. Hamidin. Ya. Hamidin adalah mudhafun ilaihi. Ya. Jadi kalau kepemilikan bisa kita bilang disandarkan kepada pemiliknya berarti ya Ustaz ya. Ya, disandarkan kepada pemiliknya. Pemiliknya yang ini. Ya, pemiliknya itu yang mudhafun ilaihi. Ya. Tapi ini dalam bentuk yang sederhana ya. Nanti kalau dalam bentuk yang lebih tinggi lagi tingkatannya seperti apa namanya? Kunci, kalau di sini kan ada kunci mobil, kunci milik mobil, maksudnya kan begitu ya. Rumah Allah, ya, rumah milik Allah, baitullahi, kan begitu ya. Bukunya Allah berarti kitabullahi Al-Quran. Nah, itu tingkatannya udah mulai tinggi lagi dikit-dikit ya. Jadi bukan cuma kepemilikan saja, tapi bagian dari yang disandarkan, sandaran, dan juga yang disandarkan seperti itu. Itu kalau sudah tingkatannya tertinggi. Ya, saat ini kita cara memahaminya kalimat kepemilikan aja dulu. Yang paling sederhana untuk kita pahami. Paham tuh insyaallah? Nah, insyaallah. Ya, Ustaz, baik. mau tanya lagi, Ustaz. Silakan. Karena agak bingung konsep hazanya di belakang, Ustaz. Kan kalau nggak salah di pelajaran awal kita belajarnya ahaza, ahadza apa gitu, something. Nah, kalau di sini jadinya kitab Muhammadin hadza, jadi Iya, maksudnya paham. kebiasaan. Maksudnya paham. Iya. Nah, ini kebiasaan orang Indonesia nih begini nih. Orang Indonesia itu dia agak saklek dari kalimat ya. Misalkan, apakah ini buku Muhammad? Apakah buku Muhammad ini? Kan salah ya kalau apakah buku Muhammad ini ya. Betul nggak? Dalam bahasa Iya, Indonesia. nggak tepat. Ustaz. Kalau bahasa Arab, luar biasa fleksibelnya. Ahadza kitabu ya Muhammadin. Kan maksudnya begitu ya. Kalau di pelajaran pertama ya, ahadza kitabu Muhammadin ya Yasir, kan begitu ya. Iya, Ustaz. Ya. Bahasa Arab itu dia bisa diputer-puter selama harokatnya nggak berubah. Ya. Tujuannya diputer-puter itu semakin tinggi, semakin sulit tingkat kesulitannya, susunannya semakin ribet, maka itu semakin tinggi derajat bahasanya. Makanya kalau kita belajar di pelajaran pertama kan simpel-simpel. Kok ini kok begini ya? Ya, naik tingkatan, ya ikhwan, naik tingkatan. Bahasa kita dinaikkan sedikit oleh penulis, ya, naik lagi sedikit, seperti itu. Ya. Ini ada kaitannya sama ilmu-ilmu syair gitu nggak sih, Ustaz? Ya, nanti itu ke depannya. Ini kan baru diputer-puter, dibalik-balik aja, ya. Baru dibalik-balik aja biar apa? Biar kita mengetahui bahwa bahasa Arab itu fleksibel, bisa di mana saja tata letaknya selama harokatnya harus sama. Itu kelebihan adanya harokat, ya. Nah, ini istilah kalau Ana mengistilahkan ahadza kitabu Muhammadin ini ya bahasanya anak TK lah, ya. Nah, kita naik nih menjadi bahasanya anak SDA kita, Bu Muhammadin hadza ya Yasir. Nanti kalau sudah tingkatan yang berikutnya lagi lebih aneh lagi. Ya Yasiru kita Bu Muhammadin hadza. Ya. Makin aneh lagi. Makin bisa diputer-puter selama dia mengetahui cara muterinnya kosakata tersebut. Nah, itulah yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Quran itu luar biasa, ya, memutar-mutar kalimat, ya, yang mana mudhofnya, yang mana mudhofun ilaihi, mana mubtada'nya, ntar mubtada'nya tiba-tiba ada di belakang, khobarnya ada di depan, ya, mudhofnya ada di ayat kesekian, ya. Jadi kalau kita ingin merubah ya nggak bisa, karena dia sudah terikat ya, seperti
jaring-jaring keterikatan antara satu kata dengan kata yang lain. Itulah sempurnanya bahasa Arab sehingga Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Paham tuh insyaallah? Tanya Ustaz. Ya, Jadi silakan. tadi kan kita bisa putar-putar ya. Jadi ada yang ini istilahnya bahasa anak TK, terus bahasa anak SD. Nah itu Iya, betul. katakanlah kita punya sekarang kita tahu dua Perubahan. tipe lah gitu ya. Nah Tipe, itu dua tipe. kalau kita mau bicara sama seseorang nih, apa kita harus melihat ini orang ini siapa sehingga kita harus pakai gaya yang mana gitu? Atau gimana, Ustaz? Ya. Ini kita bicara orang yang berpendidikan apa orang biasa nih? Ya berarti ngelihat dari itu ya, dari apa? Iya, Dari betul. orangnya siapa ya, Ustaz ya? Iya, betul. Jadi kalau kita ngobrol sama orang yang berilmu, ya, orang berilmu itu tahu yang diajak ngobrol ini bahasanya sampai sejauh mana. Oh, ini baru sampai bahasanya sampai sini nih, ya. Ketika dia yang lawan bicaranya menggunakan bahasa yang apa adanya, oh ini berarti tingkatan orang awam nih. Bahasanya orang awam biasanya bahasa pasaran, nggak pakai kaidah. Tapi orang berilmu tahu. Dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi, orang berilmu tahu. Makanya susah ya jadi orang berilmu. Dan susah ngobrol sama orang berilmu. Ya, nggak bisa dibohongi. Oh ini ternyata orang pendidikannya biasa-biasa aja, tapi kok gayanya seperti akademisi, pendidikannya tinggi ya. Padahal susunan kosakata bahasa Arabnya aja masih ya tingkat-tingkat rendah seperti itu. Jadi kita bisa tahu dan orang yang berilmu akan tahu ya. Ya, ketika ini pengalaman ya, sedikit pengalaman, mungkin Pak Nuruddin pernah mendengar ceritanya ketika saya menjemput seorang syekh ya di bandara, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol ya, syekhnya kaget kok ini bisa bahasa Arab gitu ya, bukan hanya sekedar bisa ya. Maka dia bertanya kepada saya ya, alma maternya dari mana, belajar bahasa Arab di mana. Kalau belajar bahasa Arab di pesantren nggak mungkin seperti itu ya. Ya. Artinya apa? Lawan bicara kita yang dari Arab itu bisa mengetahui seberapa bagusnya bahasa kita. Bahasa Arab ya, bahasa Arab kita maksudnya. Seperti itu. Paham tuh insyaallah? Baik, insyaallah. Paham. Berarti kalau ini saya ngebayangin kalau kita sudah paham bahasa Arab gitu ya. Berarti kalau kita bicara dengan ustadz atau ulama itu kita bisa tahu dari bahasanya juga, Ustadz ya. Kalau pakai bahasa Arab gitu. Betul. Wah, ini bahasanya indah nih gitu ya. Bisa ya. Rata-rata kan ulama itu ahli bahasa. Belajar dulu seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Meskipun dia sudah bahasa kesehariannya bahasa Arab, ya belajar lagi. Mereka para ulama belajar lagi. Ya, tingkat tingkat sosial itu dilihat dari bahasanya. Kalau orang Arab ya. Kalau kita kan tingkat sosial itu dilihat dari yang banyak hartanya kan begitu. Buat apa harta banyak ketika diajak ngobrol, wah nggak indah bahasanya, ya. Dan itu adalah kebiasaan orang Arab bahkan sebelum sebelum Nabi SAW itu ada, ya. Itu udah jauh dari dulu, ya, kebiasaan orang Arab demikian. Sampai di pasar-pasar, ya, kalau di sana pasar-pasar tradisional masih mengungkapkan syair-syair, ya. Kalau kita kan 5.000, 10.000 gitu ya, sekedarnya aja. Kalau di sana dia bersyair, bernada-nada ya, tanpa alat musik, bersyair itu kebiasaan orang Arab ya, terutama yang pandai berbahasa Arab seperti Arab Badui dan lain sebagainya. Ya, paham tuh insyaallah? Insyaallah. Ya. Jadi kita dapat faedah dari baris pertama nih, baru baris pertama ini. Ya, kaidahnya. Nah, ada yang ditanyakan ya, Ikhwan? Silakan. Kita buka sesi tanya jawab ya, karena waktunya terbatas. Ustaz, tadi penasaran Arab Baduy ya. Jadi kita kan mikirnya Arab Baduy itu orang pedalaman gitu. Tapi kita pertimbangkan mereka itu orang yang cerdas atau gimana, Ustaz? Kalau tadi kita melihat dari bahasa.
bahasanya cerdas, ya. Bahasanya cerdas. Kenapa Arab Badui itu dianggap terbelakang, gitu ya? Karena tujuan dia sesimpel orang-orang yang berbeda di antara kita, ya. Tujuan mereka tuh simpel dalam hidup, berternak, ya, lalu apa namanya, hidup sehari-hari, nomaden, ya, dan tidak memikirkan materi-materi yang begitu banyak. Cukup berternak saja, berternak, berladang, ya. Kalau lagi musim dingin, ya, berjualan, ya. Itulah yang dianggap oleh masyarakat zaman modern itu dianggapnya kuno, dianggapnya terbelakang. Makanya kerajaan Arab Saudi, ya, yang dibuat oleh Muhammad bin Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dua Muhammad ini, ya, membangun kerajaan Arab Saudi dan memberikan kebijakan bagi Arab Badui gratis, ya, sekolah dari tingkat TK sampai perkuliahan, ya. Akhirnya sampai saat ini semua pendidikan di kerajaan Arab Saudi, ya, sekolah-sekolah negeri dari kerajaan Arab Saudi semua gratis, ya. Penyebabnya dari Arab Badui. Bagaimana caranya Arab Badui ini bisa kita ambil hatinya, ya, dari kerajaan Arab Saudi? Karena mereka sudah terlalu simple hidupnya. Yang penting hidup jalan ngalir gitu aja, dan mereka asli orang Arab, ya. Bahasa mereka belum terkontaminasi dengan bahasa asing, ya. Nah, akhirnya apa? Banyak Arab Badui itu dimasukkan ke sekolah pendidikan, bahkan dikasih mukafaah, ya, pendidikan di Arab Saudi digaji, ya, dikasih uang saku setiap bulannya, bukan cuma kepada orang di luar Arab, tapi orang Arab aslinya juga dikasih uang saku setiap bulannya, ya, agar bisa memikat hati para Arab Badui ini untuk belajar. Ya, maka banyaklah orang-orang berilmu dari Arab Badui sekarang, ya, dan bahasanya ini yang diutamakan karena bahasanya indah, ya, bahasanya masih asli, ya. Seperti itu. Pahim tuh, insyaallah. Nah, insya Allah. Ya. Nah, insyaallah. Silakan, ada yang ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tugas, ya, Ikhwan, tugasnya pekan depan kita akan lanjutkan dulu percakapan, ya, dan tugas pada malam hari ini, dan diberikan tugas dalam bentuk membuat kalimat kepemilikan, ya. Minimal 3 saja, ya, ditulis di selembar kertas, ya. Nanti bisa difoto dan dikirim, ya, apa namanya, disetorkan seperti itu, ya. Dan masih banyak yang belum menyetorkan, ya. Kemarin itu karena kita masih merekap, ya, bagi ikhwan sekalian yang rajin memberi tugas, menyetorkan tugas dengan tepat waktu, ya, kita akan memberikan jahizah, ya, hadiah dari bulan Agustus, ya, kemarin itu. Nah, ini kita masih menunggu, ya, soal tugas-tugas yang belum disetorkan di bulan Agustus kemarin. Dimohon kepada ikhwan sekalian untuk bisa bekerja sama dan mensukseskan bahasa Arab ini, Lughah al-Arabiyah, di kelas bahasa Arab ikhwan, ya. Jadi tugasnya hanya 3 kalimat, ya, buat 3 kalimat. Contohnya tadi Kitabu Muhammadin, nah itu udah ada. Yang lain tinggal dibuat, ya. Seperti itu. Fahim tuh, insyaallah. Nah, insya Allah. Insyaallah. Ya. Step yang kemarin itu kan ada tugas mencari itu tuh kata yang bahasa Arab yang mengalami apa lain apa yang melenceng secara makna itu gimana, Ustaz? Iya, itu juga disetorkan. Kemarin ada yang menyetorkan itu seperti kata. Oh, itu dikirim ke itu juga, ke WA Iya, juga, iya, betul. Dikirimkan. Kemarin ada siapa, ya? Pak Pandu, ya, kalau tidak salah, saya lupa. Betul, ya, Pak Pandu?
Bukan anak ya. Oh, bukan ya? Anak juga belum. Anak pikir dibahas di kelas tadinya. Oh iya, karena ada yang belum masalahnya. Oh, Pak Andriana, Halo bukan. Ustaz, Pak siapa? Andri Pak Ustaz. Andri ya, Pak Andri nih, Masya Allah. Ya, Pak Andri dengan Pak Andriana sama ya? Sama Ustaz. Oh sama, ya. Seperti syirik. Nah, syirik bahasa Indonesia kan iri. Nah, oleh Pak Andri syirkun ya, artinya syirik perbuatan menyekutukan Allah. Betul lah, seperti itu. Lalu imsak ya. Imsak itu waktu 10 menit sebelum azan subuh ya, bulan Ramadan untuk tidak makan minum. Ya, padahal imsak itu dari kata amsaka yumsiku, imsakan menahan diri ya. Meskipun mirip-mirip ya, maksudnya mungkin untuk berhati-hati dan menahan diri dulu, persiapan waktu subuh. Orang Indonesia ya kan begitu ya, agak dimirip-miripkan padahal aslinya nggak seperti itu ya. Nah, ini yang ditulis oleh Pak Andriana. Yang lain mungkin kita berharap ya kerjasamanya kepada ikhwan sekalian untuk menyetorkan ya tugas-tugas yang kemarin-kemarin ya. Pahim tuh insya Allah. Mohon diulang Ustaz, yang PR hari ini apa Ustaz? Ya, PR-nya adalah membuat 3 kalimat ya yang ada mudhaf wa mudhafun ilaihi. Seperti ini aja udah cukup nih. Ini menjadi sebuah kalimat juga kan. Kitabu Hamidin. Buku milik Hamid. Nah, seperti yang ada di buku Ahadza Kitabu Muhammadin. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Lebih panjang kalimatnya nggak apa-apa. Ya, minimal kan 2 kata ya. Kalimat itu seperti itu. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan ya dan pemahaman ilmu yang bermanfaat ya. Selama kita ada usaha berapa persen pun yang Allah berikan pemahaman kepada kita, kita wajib syukuri meskipun sedikit. Ya, dengan cara apa kita bersyukur? Maka dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan berdoa kepada Allah karena yang dapat memberikan pemahaman kan Allah. Ya, tugas ana di sini hanya menyampaikan. Ya, hanya mentransfer ilmu-ilmu yang kiranya bermanfaat ya dan yang menerima adalah kita ya, menerima adalah antum sekalian. Ya, dan proses penerimaan itu kan ada macam-macam ya. Ada yang berapa Mbps gitu ya, ada yang mungkin sinyalnya hanya 1 bar ya. Nah, itu nggak ada masalah selama masih ada. Kalau sudah hilang kan benar-benar sinyalnya hilang, masa tenggangnya habis ya, sudah terblokir. Nah, itu yang repot ya. Seperti itu. Maka harus optimis jangan pesimis ya, ya ikhwan sekalian. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Baik, hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan itu datangnya pada diri anak pribadi dan dari syaitan laknatullah alaihi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah azza wa jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.